Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali Allah izinkan untuk bertemu di hari Selasa ya. Dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk pertemuan yang kelima ya. Kelima berkaitan dengan perincian dari rukun iman. Terakhir di tanggal 8 yang lalu ya, kita sudah lewat pembahasan berkaitan dengan iman kepada malaikat. Dan sesuai jadwal ya, itu hanya satu pertemuan. Sekarang kita masuk di pertemuan 5 dan juga insyaallah di 2 pekan yang akan datang ya. Itu kita akan membahas berkaitan dengan rukun iman selanjutnya, yaitu rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ya, karena terbatas pada 2 pertemuan, padahal kalau dibahas itu panjang ya. Ana punya satu kelas sendiri ya. Tentang ulumul Quran, kalau memang spesifik membahas Al-Quran. Tapi di pembahasan keimanan ini sebenarnya bukan hanya Al-Quran saja, yaitu yang tercapture berkaitan dengan kitab-kitab Allah. Itu diantaranya ada Zabur ya, ada Injil, ada Taurat, Suhuf Musa. Ada yang membedakan ya, ada Suhuf Ibrahim ya, Suhuf Ibrahim ya, antara hanya itu ya yang setidaknya ada catatannya ya, yang Allah sampaikan juga di Al-Quran. Padahal sebenarnya kalam Allah itu tak terbatas ya. Jadi kitab-kitab Allah itu adalah ya, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalamullah ya. Semuanya adalah firman-firman Allah. Nanti kita lihat bagaimana kekeliruan mungkin ya berkaitan dengan keimanan di bab ini. Nah, slide-nya sudah saya coba kirim ya, mudah-mudahan sudah terlihat atau ada di grup. Jadi intinya kita punya 2 pertemuan yang kita akan rinci berkaitan dengan pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah. Nah, diskusi yang akan kita bawakan ya kurang lebih 1 jam ke depan itu seperti di pembahasan sebelumnya. Jadi di pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah konsekuensi langsung dari iman-iman yang sebelumnya, yaitu keimanan kepada Allah ya, kemudian iman kepada malaikat ya, kemudian iman kepada kitab ya, iman kepada kitab. Jadi ini masih terkait. Jadi kepada Allah ya, yang kita udah bahas 2 pertemuan ya. Kemudian malaikat itu juga sama ya. Karena kita nggak akan pernah bisa beriman kepada kitab kalau di iman yang malaikat
kita nggak percaya ya. Makanya nanti ada, yaitu kekeliruan-kekeliruan yang akhirnya dia beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi dengan keyakinan yang keliru, ya keyakinan yang keliru. Ya, misalnya tadi contohnya adalah meyakini iman kitab-kitab Allah, tapi meyakini kitab-kitab Allah ini bukan kalamullah, ya, bukan kalamullah. Ya nanti ada syubhat-syubhatnya. Salah satunya yang beranggapan bahwa kalamullah itu kitab-kitab Allah, firman-firman Allah itu tidak didapat langsung atau tidak dinukil langsung oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah salah satu malaikat Jibril itu mengungkapkan kembali ya, apa yang firman-firman Allah yang ada gitu. Nah, arahnya sebenarnya kemana? Ya arahnya yang sekarang ya, realitanya sekarang itu muncul udah lama juga ya, yaitu pemahaman bahwa dengan keyakinan tersebut ya, bahwa Al-Quran yang ada ya itu adalah ungkapan ulang ya dari malaikat. Malaikat juga ke Nabi Muhammad SAW, Nabi juga mengungkapkan ulang ya. Nah kalau mengungkapkan ulang ya, itu berarti ada potensi tidak sempurna. Di antara syubhatnya adalah ilmu Allah itu luas ya misalnya, atau firman Allah ini maknanya luas ya, pasti ya, atau konsekuensinya malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ulang itu tidak sempurna. Nah, berarti nanti ada makna-makna yang hilang. Nah, oleh karena itu kita harus menafsirkan Al-Quran itu secara kontekstual. Nah, arahnya terus. Nah, itu yang paling nggak, kalau bisa di googling itulah yang biasa dikenal dengan tafsir hermeneutika. Ya, jadi arahnya ke situ. Jadi ketika menafsirkan bahwa nanti tafsirannya bisa liar, ya bisa liar. Biasanya dibawa kepada berawal dari keyakinan itu, berawal dari keyakinan bahwasanya kitab-kitab Allah itu bukan kalamullah, ya, tapi adalah ungkapan yang direpresentasikan ulang ya oleh malaikat atau rasul ya, atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita singgung sedikit. Nah, bagaimana urgensi dari mempelajari keimanan kepada kitab-kitab Allah? Ya, sebenarnya pertama ya, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini bukan cabang, tapi kalau kita waktu di pertemuan pertama itu termasuk akar-akar keimanan ya. Mulai dari iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Karena nanti di kitab-kitab Allah itulah akan banyak rincian-rincian syariat ya. Akan banyak hal-hal yang berkaitan dengan keimanan-keimanan yang selanjutnya ya. Keimanan-keimanan selanjutnya. Makanya tidak main-main ya berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitab ini ya. Juga bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada, jangankan satu Al-Quran, mengingkari sebagian ayat. Ini kalau ngomongin Al-Quran ya, kita belum masuk ke Injil, Taurat dan lain-lain. Mengingkari sebagian ayat, meyakini sebagian ayat yang lain, itu dosa kekufuran sendiri ya. Mengingkari ayat saja, mengingkari satu ayat, apalagi Al-Quran, apalagi semua kitab ya. Jadi jauh lebih parah. Nah, yang kedua ya, kalau kita lihat di surat Asy-Syura ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Jadi katakanlah wahai Muhammad, amantu, aku beriman, bima anzalallahu minal kitab au min kitabi. Jadi aku beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab. Ya, jadi Allah memerintahkan untuk beriman kepada kitab secara spesifik ya, dalam surat Asy-Syura.
Dan yang paling kentara itu adalah di surat An-Nisa. Dan ini seruannya itu unik. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berimanlah gitu, kepada kepada Allah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi spesifik di surat An-Nisa ya, ayat ke-136. Jadi wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Padahal udah disebut orang beriman. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Lah kan gimana? Jadi banyak ayat yang model begini, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kayak wahai orang-orang yang makan, makanlah. Ya kan lagi makan. Jadi di antara faedahnya adalah penguatan ya. Atau di tafsiran yang lain di antara maknanya adalah udah beriman suruh iman lagi gitu ya. Maksudnya suruh tingkatin lagi. Jadi kan wahai orang-orang yang minumlah gitu kan. Orang-orang beriman udah beriman kepada minum beneran. Kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala min qabl, dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Nanti kita lihat keterkaitan antara kitab Allah yang satu dengan kitab Allah yang lain. Dari situ juga terlihat jelas ya, begitu jelas bahwa Al-Qur'an itu yang terakhir itu memang penyempurna gitu ya. Dan kitab-kitab yang sebelumnya itu juga nanti ada irisan-irisan. Kayak misalnya firman Allah Ta'ala, ala taziru waziratu wizra ukhra. Dengar ya, potongan ayat bahwasanya seorang itu nggak akan menanggung dosa orang yang lain. Itu ada di Taurat. Maksudnya dengan makna yang seperti tentunya dengan bahasa Ibrani. Injil kan bahasa Suryani, ya kan? Tapi itu ada. Ya, ini menunjukkan memang nyambung ya. Karena asal source-nya sama, yaitu kalamullah. Dan juga bahkan sebagian hukum. Misalnya hukum rajam yang ada di Taurat. Orang Yahudi itu kena rajam. Tapi mereka membedakan, ingin mengubah-ubah ya, ketika yang zina itu adalah dari kalangan orang-orang non jelata. Kalau orang-orang jelata, rakyat jelata dirajam. Tapi kalau kejadian yang yang berzina itu adalah pembesar-pembesar mereka, maka dia ubah hukum rajam itu dengan mencoret-coret mukanya orang yang berzina tadi, kemudian diarak ya dengan keledai. Ya bikin malu intinya, tapi nggak dirajam. Ya bahkan ya itu kelihatan ya, mereka membedakan, mengubah hukum Allah untuk membedakan hukuman untuk rakyat jelata dengan yang non jelata. Ya itu diantara urgensinya. Nah kemudian kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya ini konsekuensi, karena kalau misalnya kita tidak beriman, ya maka hilang ya keimanan kita, atau kita bisa jatuh kepada kekufuran. Kata Allah di surat An-Nisa juga, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa orang yang kufur kepada Allah, malaikat, kita sudah bahas ya, kitab. Nah, sini yang ketiga, wa rusulihi, dan rasul, hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, banyak diantara urgensinya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ya, di pembahasan itu yang untuk awal ya. Nanti kita lihat hikmahnya dulu ya. Hikmah ini berarti hikmah ini kita bisa gali dari
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, untuk menggambarkan bahwa firman Allah itu luas, ya. Misalnya di surat Al-Kahfi, ya, apalah nafidal, ya, bahru. Allah Taala berfirman, ya, qul, di surat Al-Kahf, ya, di akhir-akhir 109. Qul, katakanlah, lau kanal bahru, kalau misalnya air laut, ya, midadan, jadi tinta, ya, li kalimati rabbi, ya, untuk nulis, ya, kalimat-kalimat Allah, ya, kalamullah, firman Allah, lana fidal bahr, niscaya habis itu lautan, ya, qabla an tanfada kalimatu rabbi, ya, sebelum kelar kita nulis kalimat-kalimat Allah. Banyak banget, ya. Laut itu gimana, ya? Dalamnya, ya kan? Jadi tinta, ya, jadi tinta. Kita paling isi tinta paling 15 mili itu juga nggak habis-habis, ya, kalau ngisi spidol, ya. Ini tinta selaut, ya. Walau ji'na bimithlihi madada, ya. Meskipun didatangin lagi yang semisal, di ayat yang lain sampai 7, ya, lautan lagi, gitu, ya. Enggak, makanya ini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu enggak terbatas. Ya. Dan berbicara tentang kalimat Allah atau kalamullah itu masuk pembahasan sifat, ya. Yang kemarin kita singgung sedikit, ya. Yaitu sifat Allah diantaranya adalah kalam. Jadi berbicara, ya. Berfirman, ya, Allah berfirman. Ya, Allah mau berfirman di zaman Nabi Adam, Nabi Musa, ya fa'alu lima yurid, ya, Allah bebas, ya, mau berbuat apa yang Allah kehendaki, ya. Dan nabi yang diajak bicara cuma 3, yaitu Nabi Adam. Banyak di Al-Quran, ya Adam, ya Adam, itu kan manggil, ya. Terus Nabi Musa, ya, itu jelas yang di bukit Tur Sina. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra, cuma 3, ya. Tapi yang digelari terkenal adalah kalimullah adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kalimat Allah ini enggak terbatas. Jadi kitab-kitab Allah ini adalah sebagian dari kalamullah, sebagian dari kalamullah. Dan sebagian dari kalamullah ini yang kita tahu itu cuman, ya, ada Al-Quran, Injil, ya, kemudian Zabur, Suhuf, ya, Suhuf. Meskipun Rasul itu banyak, 315 dalam hadis yang sahih. Itu mungkin ada, tapi kita nggak sampai kabarnya ke kita, kecuali yang tadi disebutkan. Nah, hikmah yang diturunkan kitab itu ibarat sebenarnya justifikasi nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat, ya. Ketika Allah tanya, kenapa kamu, ya, tidak beriman atau berbuat dosa atau yang lain, ya, apakah tidak diutus Rasul yang yatlu ayatina, yang membacakan ayat-ayat kita. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk menjadikan hujah, ya, hujah kepada manusia. Makanya ketika nanti di akhirat ditanya, apakah enggak turun kitab? Ya udah turun, ya. Kenapa enggak beriman? Ya, nanti dijawab, ya, oleh masing-masing ketika kita dihadapkan oleh Allah di akhirat nanti. Itu di antaranya adalah untuk menjadi fungsinya, ya, atau hikmahnya adalah menjadi hujah, ya, di akhirat nanti, ya, terkait di hari persidangan. Nah, kemudian itu juga bentuk kasih sayang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka yang menciptakan itu tahu, ya, aturan-aturan larangan-larangannya, ya.
Kayak misalnya orang mengeluarkan mobil ya, itu pas kita buka tempat ngisi bensin itu dikasih tahu oktannya harus 90 atau 92 gitu kan, Pertalite atau Pertamax. Yang paling ngerti yang bikin mesinnya itu ya. Mungkin kalau diganti yang lain nggak optimum atau malah jadi rusak gitu kan. Sama, yang paling tahu mobil itu ya adalah manufakturnya, bukan mobilnya sendiri, apalagi mobil sendiri ya benda mati ya. Sama, kita juga manusia, bahkan kita tidak paham ya. Bukti kita manusia nggak paham terhadap diri kita sendiri adalah ya banyak orang yang ya dia nggak ngerti dia tuh perasaan dia gimana. Kadang dia suka bingung ya, kadang mengenal dirinya sendiri aja butuh waktu ya, apalagi hal-hal yang lain. Jadi ini adalah hikmahnya, adalah bentuk kasih sayang ya kepada umat manusia. Nah, itu beberapa hikmah yang kita bisa lihat ya, kenapa Allah menurunkan kitab di umat sebelumnya ya, dan terutama di umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu Alkitab. Jadi kalau tergantung ya, kalau dibahas pembahasan di keimanan ya maksudnya kitab-kitab Allah. Kalau dibahasnya usul fikih maksudnya Al-Quran, Alkitab gitu ya. Alkitab itu maksudnya Al-Quran, lebih spesifik ya. Tapi secara asal kata itu ya kaf, ta, sama ba. Kataba, nulis. Tapi makna lebih istiqoknya lagi kalau di bahasa Arab itu maknanya mengumpulkan. Karena yang namanya kitab itu dia ngumpulin lembaran ya, lembaran. Pokoknya kalau ada kataba ya, itu bayangan kita memang menulis buku ya. Tapi secara makna adalah ya al-jam'u, mengumpulkan ya, karena Al-Quran itu kan lembaran demi lembaran ya. Kemudian kalau makanya batalion atau pasukan-pasukan itu disebutnya al-katibah, karena itu kumpulan-kumpulan dari prajurit-prajurit. Bahasa Arabnya ada al-katibah. Atau misalnya kutab ya, ada sekolah nama kutab ya. Tapi kutab itu madrasah. Kenapa? Kumpulan-kumpulan dari para tulab, para murid gitu ya. Sama, Alkitab juga maknanya adalah ngumpulin. Atau kalau di buku fikih Alkitab atau Al-Bab ya. Misalnya kitabun nikah gitu ya. Bab nikah, itu ada pasal-pasalnya gitu ya. Jadi mengumpulkan. Nah, itu secara bahasa. Tapi secara istilah ya, kitab itu atau suhuf maknanya adalah lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran yang Allah turunkan yang merupakan firman Allah Ta'ala ya, yang diturunkan kepada Rasul. Baik itu melalui malaikat Jibril, ini adalah satu job desk tersendiri ya, tugas bagi Nabi malaikat Jibril alaihissalam ya. Kemudian lewat beliaulah disampaikan kepada Rasul dari kalangan manusia, atau dengan cara yang para ulama rangkum 3. Jadi kadang bisa langsung berbicara dengan manusia, seperti tadi seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW ya. Bisa melalui perantara ya, malaikat Jibril ya, itu disampaikan ya. Kemudian ya, atau tadi ya, wahyu bisa dengan cara mimpi, karena mimpi para nabi itu adalah wahyu ya, adalah wahyu. Nah, itu jadi cara ya dari bagaimana Allah turunkan kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab Allah. Nah, dari sekian banyak yang mungkin kita tadi ya, jadi konsepnya itu firman Allah ini tak terbatas. Itu hanya ungkapan saja bahwa kalau ditulis dengan tintanya sebagai lautan, maka saya nggak akan habis. Itu menunjukkan makna nggak terhingga. Tapi sebagian dari kalam Allah itu adalah
kitab-kitab Allah yang Allah turunkan berupa lembaran-lembaran. Ya. Kemudian yang sampai dari sekian banyak ya yang ada itu hanya 5 ya, hanya 5 saja. Nah, yang terkenal adalah ya suhufnya Ibrahim, ya suhufnya Ibrahim sama lembaran-lembaran. Ya, jadi sebenarnya kita tidak diharuskan untuk mencari bagaimana isinya di suhuf Ibrahim atau Taurat atau Injil. Bahkan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar radhiyallahu anhu aja penasaran gitu ya. Itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh menegur agak-agak keras gitu ya. Kurang lebih secara makna ya, emang enggak cukup gitu ya. Maksudnya Al-Qur'an yang Allah turunkan sampai kamu harus baca-baca atau lihat-lihat Taurat gitulah, perjanjian lama gitu ya. Jadi sampai agak keras. Tapi bukan maknanya nggak boleh baca itu, apalagi dalam rangka untuk membantah poin-poin yang keliru ya. Yaitu tidak masalah untuk bagi orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang memang membidangi bagian itu. Bahkan orang-orang di luar agama Islam itu jauh lebih paham daripada orang Islamnya sendiri ya, tapi dengan tujuan yang lain ya, atau biasanya mereka disebut dengan orientalis. Dan kadang mereka lebih pintar ya, dia cari ya korelasi ayat, munasabah ayat. Bahkan ada satu proyek yaitu ingin membuat Al-Quran itu, ini proyek gagal. Ini oleh seorang orientalis ya, profesor di satu universitas ya di luar negeri. Itu bikin proyek, tujuannya bagus, tapi arahnya nanti keliru dan alhamdulillahnya gagal. Jadi tujuan mereka, dia mau ngumpulin ya asbabun nuzul ya, asbabun nuzul masing-masing ayat ya. Jadi tujuannya itu, pokoknya bisa sampai keluar dana, proyek riset yang lumayan ya. Tujuannya adalah ingin membuktikan bahwa ayat per ayat di Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Padahal nggak usah repot-repot ya, di pembahasan ulumul Quran memang nggak bakal ada ya, karena asbab nuzul itu di sebagian. Jadi kaidahnya ayat-ayat Al-Quran itu sebagiannya punya asbab nuzul, sebagiannya enggak. Tapi ya ini namanya riset, jadi pengen membuktikan bahwa semua ayat itu ada asbab nuzulnya. Kalau berhasil, arahnya kemana? Oh, berarti ayat itu nanti hanya di kotak-kotakin aja ya, per asbab nuzul. Nanti tujuannya memang kurang bagus, tapi alhamdulillah nggak berhasil ya proyek itu. Tapi ya mereka effort untuk memahami Al-Quran dengan maksud yang lain. Ya, balik lagi, kemudian Allah juga menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, terkenal yaitu Taurat. Kemudian Nabi Daud itu Zabur. Saya hafal gitu dari kecil ya. Maksudnya mungkin yang sering itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Suhuf itu suhuf Ibrahim ya. Suhuf Musa, sebagian ulama itu adalah Taurat. Suhuf Musa itu maknanya adalah Taurat. Nah, kemudian kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Bahasa mereka adalah perjanjian baru ya. Kemudian Allah juga turunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Al-Quran. Jadi cuman kita sisa satu pertemuan lagi ya. Ya kalau mau detail Al-Quran itu mungkin ada pembahasannya terpisah ya. Itu lengkap ya berkaitan dengan ulumul Quran. Mungkin nanti kita singgung hanya sedikit. Ya. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan proses turunnya wahyu ya. Jadi di antara caranya tadi sudah disinggung ya, bahwasanya Allah ya berfirman ya, dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah
Allah berbicara ya pada utusannya baik dari kalangan malaikat juga kepada atau kalangan manusia yang diizinkan dengan bahasa yang Allah kehendaki ya, apakah itu dalam bahasa Ibrani jadilah Taurat ya, atau bahasa Suryani ya jadilah Injil ya, kemudian bahasa Arab atau yang lain dengan topik yang Allah kehendaki juga dan di waktu yang Allah kehendaki ya. Jadi tidak itu dan itulah ya kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berbuat ya fa'alun lima yurid. Ketika Nabi Adam ya Allah berbicara kepada Nabi Adam. Kemudian ketika Nabi Musa ya Allah juga berbicara kepada Nabi Musa saat itu ya. Ya kemudian ketika di zaman Nabi Muhammad SAW juga sama. Dan banyak ayat yang berkaitan dengan hal tersebut ya, bahwasanya Allah benar-benar berbicara. Misal Allah Taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Ya, taklima. Nah, di bagian ini, ya di sini tadi ya, di awal sudah disinggung, ya ada kekeliruan yang pada akhirnya berkonsekuensi bahwa Al-Quran itu nanti dianggap bukan firman Allah. Ya, kenapa? Di antaranya adalah, ya ini di antara contohnya ya, keyakinan yang cuman memikirkannya agak ribet. Memang kadang yang keliru-keliru itu juga susah dipahaminya, alhamdulillah ya. Tapi ya ada orang yang mungkin yakin hal tersebut benar. Jadi misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu berfirman cuman secara azali. Tahu azali ya? Jadi kalau kok kadang ada juga memahami ini juga kadang susah gitu. Memahami satu hal yang keliru juga susah. Ya, jadi kalau tadi kan udah ya, maksudnya gimana konsep mudahnya ya, Allah Ta'ala kan ini dalilnya tadi ya. Jadi Allah berbicara, ada suara yang didengar oleh malaikat Jibril dengan bahasa yang Allah kehendaki, kemudian dengan topik yang Allah kehendaki ya. Ya kemudian dengan di waktu yang Allah kehendaki. Itu mudah. Ya, fa'alul lima yurid, dan itu menunjukkan bahwa Allah Maha berkehendak ya. Kapan saja Allah mau ya, Allah berbicara kepada makhluk yang memang Allah izinkan. Nah, tapi tadi model keyakinan yang lain itu diantaranya, jadi ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya sama, cuman secara azali. Azali itu kayak tahu azali itu kan masa yang enggak ke depan abadi, ke belakang azali. Jadi pokoknya Allah itu berbicara tek sekali gitu ya. Di zaman azali. Itu yang mau ngomongnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu ya cuma satu. Karena di konsep ini termasuk yang salah satu yang ya ada pengaruh-pengaruh inilah ya filsafat gitu ya. Yang mereka membuat aturan bahwa kalam Allah itu nggak boleh terbagi-bagi, nggak boleh. Kalau bisa dibagi-bagi itu mirip makhluk, padahal belum tentu. Jadi makanya karena susah juga mengaplikasikannya. Misalnya Allah Taala berfirman, Toha, ya, atau Yasin, atau Alif Lam Mim, itu nggak boleh. Karena itu kan kepotong-potong, ada huruf, ada suara, ya. Tapi kalam Allah ini harus tok satu, gitu ya. Dan itu juga kadang susah ya untuk direalisasikan ya dengan konsep tersebut. Kemudian nggak bisa dibagi-bagi per topik, padahal banyak di Taurat, Injil ya. Itu kan ada topik A, topik B gitu ya. Itu nggak bisa. Ya, makanya akhirnya mereka meyakini bahwa firman Allah itu ya yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ya, kemudian atau ke malaikat Jibril itu sejatinya adalah ungkapan ulang ya, yang diungkapkan
apa namanya ya diungkapkan ulang lah dengan ungkapan dari malaikat Jibril atau ungkapan dari para nabi, ya para nabi. Untuk menggambarkannya misalnya ada orang, ini buat mensimplifikasi aja ya. Ada orang bisu misalnya, ya kan, dia punya bahasa gitu ya. Ini apa namanya untuk memudahkan aja, tapi enggak menyamakan dengan ini. Kemudian si translatornya ini orang Jawa, ya dia bilang kata dia mau minum gitu ya. Atau translatornya orang Sunda, ya, hoyong dahar ya kan ungkapan. Tapi bisa jadi kan, ya itu, jadi beda-beda. Nah, gitu. Itu konsep namanya yang mereka miliki, itu namanya kalamun nafs, ya, kalamun nafs, ya. Jadi bahasa jiwa, gitu ya. Itulah, ya, proses turunnya wahyu. Jadi tahu-tahu, plek muncul, gitu ya, ilham, baik itu di level Nabi atau di malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu nggak dengar, nggak ada suara, gitu dan lain-lain. Pokoknya nyampein aja. Tapi sumbernya dari Allah. Cuman tidak ada suara, tidak ada apa namanya topik-topik gitu ya. Karena tadi konsepnya itu kalam Allah tuh harus azali. Pokoknya ada satu gitu ya. Dan ini secara apa namanya susah juga ya. Kadang nanti ada pertentangan. Tapi ini dicomot dan memang ada ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat demikian, tidak dipungkiri dalam hasanah Islam. Cuman bagian ini akhirnya dipakai ya oleh orang-orang liberal ya, dari kalangan orientalis dan semisalnya, yang akhirnya mereka dibangun atas keyakinan tersebut bahwa Al-Quran ini adalah bukan kalamullah. Kalau bukan kalamullah apa? Makhluk. Karena ungkapan yang diungkapkan oleh makhluk. Malaikat Jibril makhluk, Nabi makhluk. Kalau ungkapan seperti itu, maka kelaziman yang keduanya adalah, jadi syubhatnya adalah bahwa sebenarnya makna yang diinginkan Allah ini misalnya 100 ya kuantifikasi. Tapi karena diungkapkan ulang mungkin tersampaikan hanya 80 gitu kan. Kan kenapa? Karena ilmu Allah luas gitu kan. Sedangkan makhluk terbatas ya. Jadi yang kesampaian misalnya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca gitu ya, itu kayaknya mah ya kita bisa ada maksud lain di balik itu kan, jadinya bola liar kan, bola liar bagi apa namanya mereka. Makanya gak heran nanti ayat-ayat misalnya apa namanya ya ini ke fikih ya, misalnya milkul yamin ya, yang dulu sempat rame gitu ya, ayat tentang hijab misalnya gitu ya, tentang kewajiban hijab, itu liar sekali dalam tafsirannya. Kenapa? Karena basisnya dari situ. Jadi kita sebagai manusia gitu ya, diciptakan oleh Allah dengan akal untuk menyingkap tabir-tabir yang mungkin Nabi Muhammad SAW tuh nggak nyampe apa menyampaikannya gitu kan. Karena ada presentasi yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW nggak bisa mengungkapkan kembali apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi itu yang disebut tafsir apa? Hermeneutika ya. Banyak kalau antum googling ya, arahnya ke situ. Kalau itu pintu itu dibuka ya, karena ngekatnya itu dari di bab akidah. Tapi nanti turunannya bisa ke fikih, ke tafsir dan lainnya, itu jadi amburadul. Apa ya, karena awalnya tidak ini ya. Jadi tafsirnya seperti itu. Dan diantara apa namanya, kalau apa berdebat dengan orang-orang liberal, ya karena dia mulai dari situ, akhirnya dia langsung membawakan premis bahwasanya kebenaran tafsir itu tidak absolut, gitu ya. Iya kan? Jadinya karena kan bisa aja benar, bisa aja bahkan bukan bisa aja salah. Nabi Muhammad SAW sendiri aja itu enggak 100% mengungkapkan apa yang Allah inginkan dalam kalamullah misalnya tadi kan. Bahkan separah itu. Ya bahkan separah itu. Nah makanya akhirnya muncul premis ya bahwasanya tafsir Al-Quran itu tidak sepenuhnya absolut.
Kira-kira ngebantahnya gimana? Kalau misalnya ketemu langsung dia bilang, "Hei, kamu ngapain belajar tafsir?" gitu ya. Tafsir itu kan tafsiran itu nggak ada yang benar absolut gitu ya. Nah, kita jawabnya jangan mau kalah, enggak ya. Tafsir itu ya sebenarnya ada yang absolut ya, ada yang absolut. Jadi klaimmu salah, yaitu ya tafsir-tafsir yang ijma ya, atau ijma para sahabat ya, bahwa tafsirannya A gitu ya, atau misalnya tafsir-tafsir yang memang Rasulullah SAW tafsirkan ya, kelihatan misalnya dalam hadis ya, yang menunjukkan bahwa tafsir tersebut riwayatnya mutawatir ya. Mutawatir itu absolut, kebenarannya absolut ya. Jadi kalau sebagian tafsiran Al-Qur'an itu tidak mutlak benar ya. Tapi kalau semua ya, atau tidak ada tafsir Al-Qur'an yang benar-benar absolut benarnya, itu keliru ya, karena ada tafsiran-tafsir. Ini kita bukan ngomongin Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an absolut benar, karena Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu, ini sebenarnya di pembahasan hadis ya, hadis-hadis yang perlu dicek jadilah sahih, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, dhaif, itu adalah hadis yang ahad. Ahad itu yang jalurnya itu 1, 2, atau 3, atau tidak mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu dari awalnya itu ke banyak orang. Pertama gini, mutawatir itu adalah kabar yang informasinya itu bisa diindra. Itu satu kata kuncinya. Bisa diindra, dilihat, didengar, dirasa ya, cium. Kemudian penyebaran informasinya itu banyak ke banyak orang. Satu generasi nyebar gitu ya. Cabangnya itu banyak gitu ya. Dan yang ketiga adalah tidak mungkin, mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan. Nah, itu mutawatir. Makanya hadis mutawatir pasti sahih. Ya, hadis mutawatir itu nggak mungkin nggak perlu dicek lagi. Ini rawinya gimana, habis enggak, karena itu bukan ranah mustalah hadis. Mutawatir pasti sahih. Al-Qur'an itu adalah periwayatannya secara mutawatir. Kenapa? Karena nggak mungkin ya, orang itu dulu nggak ada grup WA ya, yang di Kufah, Basrah sama ya, meriwayatkan Al-Qur'an dengan model yang sama gitu ya. Contoh simpelnya kalau Anda menjelaskan itu biasanya peristiwa tsunami ya, 2000 berapa? 4 apa 6? Ya 4. Itu adalah kabar mutawatir. Kenapa? Pertama di indra ya, ada saksi mata gitu ya, atau didengar kabarnya. Kemudian nyebar ya, terus bahkan ke seluruh dunia. Sampai satu waktu gitu ya, tahun 2030 ada orang meletuk tsunami 2000 berapa? 4 itu bohong, hoax gitu. Kira-kira orang kayak gitu gimana? Apa sih gitu kan? Tahu jelas ya, kelihatan ada mungkin kerusakannya masih ada gitu kan. Kemudian tersebar ya. Jangankan misal orang tadi nih antah berantah 2030 ngomong bilang tsunami itu 2004 nggak ada gitu ya. Misalnya di arah Jawa, bahkan nyebar. Jangankan ke Jawa, di India, di mana itu tuh terekam gitu ya. Nyebarnya secara ini. Dan mustahil semua orang ini ya, dari 2006 atau 4 atau 6 tadi sampai 2030 tuh bohong bareng-bareng. Nah itu mungkin ya, pasti absolut benar ya. Itu adalah Al-Qur'an. Itu adalah Al-Qur'an. Nah itu jadi tadi ya, keyakinan tadi itu bisa berimpak pada tergantung tujuannya ya, dari orang-orang yang mau merusak agama Islam. Nah, kita lihat di slide itu di halaman yang ke-5. Nah, apa bedanya? Di situ ada Al-Qur'an ya. Terus kadang kita juga suka dengar hadis qudsi
yang biasanya qala Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala berfirman. Nah, tapi hadis tapi Allah berfirman tapi bukan Al-Qur'an. Nah, jadi kalau Al-Qur'an itu lafaznya plus maknanya, bahkan sebenarnya di pembahasan detail lagi cara bacanya, tajwidnya itu adalah wahyu. Kemudian Allah turunkan kepada utusannya baik malaikat atau rasul sebagai mukjizat, itu Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, ya maknanya dari Allah. Tapi lafadznya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bedanya. Makanya disebutnya bukan Al-Qur'an. Disebutnya adalah hadis, ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara spesifik dia jenisnya adalah hadis qudsi dan dia bukan mukjizat, ya dia bukan mukjizat. Cuman karena maknanya dari Allah, maka ketika Rasulullah nyampein qalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Iya, karena bukan maknanya bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Nah, kalau hadis Nabi gimana? Hadis Nabi wahyu juga. Ya. Hadis Nabi juga wahyu juga, hadis-hadis yang sahih ya, baik mutawatir atau hadis ahad yang valid ya. Maka makna kemudian lafaz itu juga datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan ketika menyampaikannya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung diungkapkan. Itu perbedaannya. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan ya untuk perbandingan antara Al-Quran ya, dengan kitab-kitab yang lain. Nanti sebenarnya di slide sudah ada, nanti kita tunda di pertemuan yang akan datang. Ya, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri ya, sebelum tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.